Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ederwati Tumanggor, Prodi S1 Keperawatan, kelas A, NIM 0320210117. Dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ misalnya kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subcutaneus. Yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipi berlapas. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Yang kedua itu dermis di sini. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Dan yang ketiga, jaringan subcutaneus di sini mengandung sejumlah sel lemak. Yang pertama, epidermis terdiri dari lapisan stratum basal, yang kedua lapisan stratum spinosum, yang ketiga lapisan stratum granulosium, yang keempat lapisan stratum lucidum, yang kelima lapisan stratum corneum. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita awali dengan lapisan stratum basal. Di sini lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua, lapisan stratum spinosum. Di sini lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8. Yang ketiga, lapisan stratum granulosium di sini yang terdiri dari sel pipi. Seperti kumparan sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat, lapisan stratum lucidum di sini langsung di bawah lapisan korneum. Terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Yang kelima, lapisan stratum corneum di sini. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel yang mengandung zat bertain. Lapisan integumen yang kedua, yang pertama itu dermis di sini. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Pada dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan atas pars papilaris, yang kedua lapisan bawah pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, serabut reticularis. Yang pertama, stratum papilaris. Stratum papilaris merupakan bagian atas dermis, mengandung papila dermis. Terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus atau reseptor raba. Terdapat fibroblast, sel mouse, makrofag, dan leukosit yang terdiri dari pembuluh. Lapisan yang kedua, dermis. Sini dermis juga. Stratum reticularis. Stratum reticularis merupakan bagian bawah dermis yang mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, mengandung kelenjar keringat, korpus Pacini atau reseptor tekanan. Selanjutnya, jaringan subkutan. Lapisan terbawah sistem integumen. Fungsi utama menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dinamis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut subasea gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, mengeluarkan pelumas dan pemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat aprokin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan di sekitar alat kelamin.
aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar jaringan atau ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, lebih banyak di telapak tangan, kaki wajah. Kaki wajah merupakan air yang bercampur garam, berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kulit. Yang pertama adalah fungsi sekresi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi, misalnya sengatan UV, kuman bakteri, lisol, karbol, dan lain-lain. Bantalan lemak tebal lapisan kulit dan serabut jaringan. Fungsi kulit yang kedua adalah fungsi absorpsi. Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terdapat O2, CO2, dan uap air. Kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misalnya nasal, urea, asam urat, amonia. Fungsi kulit yang keempat adalah fungsi persepsi. Kulit memiliki respon terhadap panas, respon dingin, dan respon tekanan. Fungsi kulit yang kelima adalah fungsi pengaturan suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengerutkan otot, atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen merupakan fungsi kulit yang keenam. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Jumlah melanosit menentukan warna kulit. Kulit ini tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipisnya kulit, reduksi BHB, dan karoten. Fungsi keratinisasi adalah fungsi kulit yang ketujuh. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Fungsi kulit yang kedelapan adalah fungsi pembentukan vitamin D. Pembentukan vitamin D tubuh karena sinar matahari langsung. Tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol di sel kulit. Demikian pembahasan saya tentang sistem integumen. Semoga bermanfaat. Shalom. Terima kasih.